Sejak itu saya tidak pernah lagi belok kanan, belok kiri. Lurus. Saya lurus terus sampai sekarang Sirotol Mustaqim mengikuti Alhamdulillah, Syekh amin. Muhammad Al-Zaitun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Nah, kali ini kita berdatangan betul ya. Para tamu spesial dari para ustazah. Ya. Ada Ustazah Osfinetri, Ustazah Kasmawati dan Ustazah Siti Juhairiyah. Mereka adalah luar biasa. Malam ini bisa bersama kita di dalam channel yang luar biasa, yaitu Toleransi dan Perdamaian Channel ya. Baik, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, malam ini kita akan berbincang-bincang santai saja ya terkait dengan para ustazah yang hadir pada malam hari ini. Baik, yang pertama adalah Ustazah Osfinetri. Baik, bisa diperkenalkan Ustazah Osfinetri sebelah kanan saya ya. Silahkan. Melambaikan tangan ya, angkat tangan berarti menyerah ya? Enggak. Tidak. Ya silakan. Ustazah pertama kali kesini kapan? Asalnya dari mana? Pertama kali gimana kesannya? Ya waktu itu ya, silakan. Baik. Tadi sudah diberikan pertanyaan dari moderator ya. Saya Host kalau kerennya host. Host, oh ya, bukan moderator ya. Saya berasal dari negeri seberang. Malaysia bukan? Negeri seberang lautan Sumatera, yaitu Sumatera Barat Padang. Datang ke Mahat Az-Zaitun tahun 2001. Termasuk angkatan awal ya. Angkatan ketiga, Gangga. Tadi Ya. bisa disebut sesepuh Mahat. Ya, waktu itu pertama kali di sini langsung mengajar jadi guru atau masih ada kegiatan khusus lain di sana? Datang ke sini sudah langsung menjadi guru. Untuk persyaratan jadi guru di angkatan ketiga itu kita harus melalui takris terlebih dahulu. Takris itu berarti kita harus mengabdikan diri untuk menanam pohon. Jadi harus ada targetnya, satu orang itu harus menanam sekian ratus pohon. Lokasinya itu adalah di belakang Tan Sri yang hari ini. Nah, itu hasil tanam dari guru-guru angkatan ketiga. Jadi sebelum mengajar, jadi kita harus takris terlebih dahulu. Nah, setelah itu barulah kita mengajar untuk santri angkatan ketiga ini. Pertama kali kita menempati Gedung Usman. Jadi Gedung Usman setelah dibangun, saat kita mengajar kita harus berbenah kelas dulu karena pertama kali dipakai. Nah, jadi angkatan 3 yang pertama kali menempati Gedung Usman. Usman yang sekarang untuk pembelajaran tingkat Alia. Dulu waktu itu pertama kali mengajar mata pelajaran. Nah, dari awal mengajar mata pelajaran ekonomi. Konsisten ya. Ekonomi konsisten, tetapi di perjalanan karena kebutuhan guru di mata pelajaran sejarah tidak ada, jadi diinstruksikan untuk mengajar sejarah sampai Sempat, awal atau 6. Ya. Alhamdulillah, tapi juga sudah menguasai satu jurusan ya. Sosial. Jurusan sosial ditambah lagi dengan PKWU. Oh, tambah lagi PKWU juga ada. Ya. Baik, Ustazah Osfinetri itu ya untuk hari ini saya masih ekonomi bukan? Nah,
Nah, untuk hari ini masih tetap ekonomi, akuntansi, dan kemarin PKPU juga. Nah, untuk yang kelas online ini khusus ekonomi mengajar di satu level, yaitu level kelas 12 jurusan IPIS. Ya, iya. Apalagi sekarang sudah besok ya, kita insya Allah akan mengadakan pertama kali mengadakan kegiatan belajar mengajar secara daring ya. Daring itu tatap maya ya. Kalau luring tatap muka. Mudah-mudahan kita segera tatap muka ya. Amin. Alhamdulillah. Supaya nggak seperti Ustazah Juwairi. Kenapa Ustazah? Loading. Oh, loading. Ya, semangat ya. Baik, yang terakhir Ustazah Usfi, pengalamannya, kesannya selama mengajar ya, sampai saat ini ya, bisa disampaikan kepada pecinta channel kita. Pengalaman mengajar di Mahat Az-Zaitun, kesannya sangat menyenangkan. Terus dalam mengajar itu karena sudah membidangi, jadi dibawa enjoy saja ngajarnya. Ngajar itu menjadi suatu hiburan bagi kita. Jadi bukan menjadikan beban, tapi menjadikan suatu hiburan. Dan mengajar itu membuat kita tetap muda, karena kita terbawa dengan situasi dengan murid-murid, jadi tidak pernah tua. Tapi apabila kalau kita sudah melihat ciri-ciri fisik kita, disitulah kita menyadari bahwa kita sudah tua. Tapi kalau mengikuti alur santri-santri, disitulah kita masih muda. Alhamdulillah, seperti pemilik channel ini sebenarnya kelihatan muda ya. Itu muda terus. Bung RI ya. Baik, karena tadi berbicara tentang santri atau murid, mungkin ada pesan bagi santri tercintanya, mulai dari angkatan pertama sampai yang sekarang masih belajar di luar ya. Silakan. Waduh, untuk santri dari angkatan saya mengajar angkatan ketiga sampai terakhir angkatan ke-16 Defender ya. Sekarang ya. Defender ya. Yang paling berkesan santri angkatan ketiga yaitu Gangga, itu tidak pernah hilang. Gangga itu singkatannya apa? Gangga, gabungan angkatan ketiga. Selamat bagi angkatan Gangga. Sangat spesial di Ustazah Asfinati di hatinya. Selain dari Gangga, itu juga Zatura, Pasifik, Afternal. Oh ya, semuanya, artinya semuanya. Enggak semua. Oh enggak. Ada Asis. Nah, jadi itu yang paling berkesan. Defender juga. Hari ini yang menjabat pemerintah ini. Defender itu selalu. Apalagi yang lebih khususnya 12 ISA 12. Wah, wali kelasnya ternyata. Ya. Oke, Ustazah, nanti sementara ini bisa masih gabung di sini, tidak apa-apa. Kalau ada keperluan bisa. Kita akan melanjutkan ke Ustazah Siti Juhairiyah. Kita kenal dengan bukan istilah ya, namanya Ustazah Jueng. Nah, beliau masih pakai cadar hari ini ya, tidak mau membuka ya. Silakan Ustazah Juhairiyah. Sama sih pertanyaannya ataupun nanti bisa mengungkapkan apa yang disampaikan oleh Ustazah Asfinati. Mulai pertama tentang masa lalunya, awalnya dari mana. Saya tahu beliau adalah dari pondok pesantren yang sangat terkenal juga. Ya, silakan Ustazah Juhairiyah. Saya awal masuk Mahat, saya pernah TK. Atau bisa dibuka ya cadarnya ya? Enggak usah. Oh, nggak usah ya. Saya pernah TK, SD, Ya, itu normal. SMA, SMP. SMA saya 2 kali. Gak disebutkan itu. Kuliah. Nah, setelah lulus kuliah, sebelum saya ke Mahat, saya terkenal dengan The Gang MM. Aduh, itu yang tahu ada beliau nih, eng ini. Saya pernah belajar di Mantingan Ngawi. Di Mantingan Ngawi itu saya pernah belajar, dan di sana
Saya banyak menimba ilmu, baik ilmu Sahabat, tahu kan pengetahuan, Ngawi ya? Ya. Nanti jadi googling ya. baik ilmu pengetahuan maupun ilmu keterampilan, ilmu sikap, banyak sekali ilmu. Nah, ketika saya kuliah, saya juga mempunyai sahabat yang kerap sampai sekarang. Ketika lulus, sebelum saya wisuda, saya masuk ke Mahat Al Zaitun. Itu sebelum saya wisuda. Baru Sudah masuk diminta. sini ya? Masuk Mahat Al Zaitun sebelum saya diwisuda, tapi saya sudah lulus. Sudah lulus ya. Tapi belum diwisuda. Dan saya sampai sekarang tidak pernah merasakan bagaimana rasanya diwisuda. Tapi sudah dapat ijazahnya. Ijazah sudah dapat, alhamdulillah sampai sekarang sudah Ya. ada ijazah. Saya angkatan ketiga 2001 saya datang ke Mahat Al Zaitun dulu. Sama dengan Ustazah Oswi. Ya betul, sama dengan Ustazah sama Oswi. angkatan ya. Berarti dapat tugas takris tadi juga. Iya. Oh, luar biasa. Ngajar apa Di pertama kali? Mahat- Di pertama kali saya ngajar bahasa Arab. Alhamdulillah sampai sekarang berarti. Bahasa Arabnya berbeda dengan yang sekarang. Oh iya. Kalau dulu bahasa Arabnya kurikulum Mahat. Iya ya. Kita Khusus dari menggunakan, mahab yang pada khos ya. Jadi dia terpisah-pisah. Bahasa Arab, Nahu, Sorob, dan kemudian Imla dia terpisah-pisah. Saya datang ke Mahat Al Zaitun itu masjid Al Hayat belum jadi, kemudian masih gersang, masih panas sekali. Kemana-mana guru-guru itu, guru usada ya, guru nisa itu membawa payung. Hujan gak hujan bawa payung. Nah, kenapa? Karena saking panasnya, saking gersangnya. Ketika saya takris, saya cuma dapat, harusnya takris itu 1 bulan penuh, tapi saya cuma mengikuti 1 pekan. Dan ada alasannya kenapa? Karena setelah itu saya dirawat di perkhidmatan kesehatan. Sakit lah sahabat ya. Selama saya takris ini oleh-olehnya. Nah, ini oleh-oleh. Kenapa itu Ustazah? Ini kena parang. Ya Ini Allah. ketika Ya saya Allah. membabat rumput, seret. Nah, itu pengalaman Darah. ya. Ini indah sekali itu pengalamannya. Berapa lama dirawat di perkhidmatan? Ada 2 pekanan. 2 pekan ya. Dirawat di perkhidmatan ada 2 pekan. Itu karena jarinya yang diputus itu? Bukan. Oh, beda lagi ya? Ini setelah saya dirawat di PK, kemudian saya coba mengikuti takris, kenalah ini. Oh iya iya. Kenalah tangan ini. Waktu saya dirawat di PK itu karena kepala saya yang tidak kuat. Sakit kepala yang begitu lama. Tapi kita harus bersyukur kalau kita sakit kepala itu kenapa? Menandakan kita punya kepala. Oh iya, kalau nggak punya kepala saya bahaya kan. Kepala buntu. Kita harus bersyukur, Ustazah. Bersyukur sekali Iya, alhamdulillah. punya sakit kepala bersyukur ya. Pertama kali kita datang ke sini kita tidak ditempatkan di asrama. Iya, di Usman tadi sama. Bukan. Pertama kali kita masuk ke Mahat itu adalah ditempatkan di Tansri. Tan Sri, ya. Jadi di gedung Tansri itu kita ada 375 calon guru, semuanya di Tansri. Tidur di lantai menggunakan kasur semuanya. Nah, yang lulus itu hanya 350 guru. Ada yang lulus bersyarat, ada yang lulus beneran, kayak saya. Tebak, saya lulus apa? Hanya dia yang tahu ya. Nah, kemudian selesai takris, selesai kita resmi menjadi guru Mahat Al Zaitun, kita dipindahkan ke Umar. Umar ya. Ke gedung Cek Umar. lagi ya. Di gedung Umar itu saya mempunyai pengalaman yang sangat dahsyat. Pada saat itu saya punya tim poli, terdiri dari 2 guru ustazah, 2 guru nisa, 4 guru rijal atau ustadz. Itu campur tuh ya. Iya. Rijal di blok utara, nisa di blok selatan. Tapi ini tim polinya campur. Kita pergilah ke lapangan poli, kita main poli. Pada saat itu hujan, tapi tetap kita main. Nah, tiba-tiba Syekh dengan mobil Mercy-nya datang.
kami ditegur dan dinasehati dan Dinasihati. Itu kami bukti cinta. saking sayangnya Syekh takut kami kena petir lah, sakit lah karena kena Memang itu hujan ya? Hujan. Karena kita senang main hujan-hujanan. Karena melihat itu kondisinya panas ya ketika ketika itu kan panas, tiba-tiba hujan. Kita senang. Ayo kita main voli hujan. Iya, kita main voli. Akhirnya kita diberikan pendidikan, yaitu membersihkan tangga dari lantai 1 sampai lantai 5. Iya. Itu sepertinya belum nikah ya? Belum. Oh iya, wajar ya. Saya datang ke sini belum nikah. Iya. Saya dapat 2 tahun di Mahat baru saya menikah. Kemudian setelah itu, setelah masuk pembelajaran, anak-anak datang ke Mahat Al Zaitun, anak-anak lama datang, anak-anak baru datang. Kami ditempatkan di asrama. Nah, 350 guru itu ditempatkan berbeda asrama. Pertama kali saya masuk ke asrama Mustafa, kamar 206. Membimbing anak angkatan 1 dan 2. Yang paling terkesan oleh saya itu adalah anak kamar 206 itu. Angkatan berapa? Angkatan 1 dan 2. Satu tuh Persada dan apa ya? Angkatan 1 apa ya? komandan. Bukan, komandan itu angkatan 10 kan. Nah, angkatan 1 dan 2. Pada saat itu saya homesick. Saya nggak betah di Mahat Al Zaitun. Nah, saya nggak betah di Mahat Al Zaitun. Jadi seringnya anak-anak kamar saya itu menghibur saya. Bukannya saya menghibur mereka, bukannya saya merawat mereka, tapi mereka yang merawat saya. Karena saya sering nangis, kemudian saya sering berkeluh kesah. Nah, adalah anak santri saya yang bernama Rena. Rena di sini sering sekali merapikan tempat tidur saya, membangunkan saya subuh, mengajak saya bersenang-senang. Pokoknya anak-anak ini adalah terkesan dengan saya. Saya sangat terkesan sampai sekarang. Berkat mereka lah saya menjadi betah di Mahat Al Zaitun sampai sekarang. Guru itu mendampingi di kamar ya? Ya, Guru apa namanya ya? Wali kamar ya sekarang Ya. istilahnya. Kita jadi mudaris plus murabi. Mudaris, murabi. Ya, Ya, kalau ada murabi mudaris. itu yang di dalam kamar, kalau mudaris itu di kelas. Kelas, sekolah. Jadi kita double job, mudaris dan murabi. Kemudian setelah itu saya punya pengalaman lagi. Ketika saya tidak mendapatkan jadwal ujian lisan, saya pergi ke kamar mandi. Memang niatnya mau ngumpet. Jangan ditiru ya. Agar kenapa? Agar tidak disuruh nyimpal. Tapi Allah tidak berkenan. Disitulah saya diberikan masukan. Fungsinya guru itu apa? Fungsinya pendidik itu bagaimana dan sebagainya. Sejak itu saya tidak pernah lagi belok kanan, belok kiri. Saya lurus terus sampai sekarang Shirotol Mustaqim mengikuti Syekh Mahat Al Zaitun. Sekian. Ya, itu pengalaman pertama kali. Nah, hari ini kan sekarang kegiatannya adalah KBM daring ya, Ustazah. Gimana? Kok sudah bukan kepala? Tetap semangat ya, Ustazah ya. Karena kita adalah pendidik anak bangsa. Tetap Betul. semangat ya. Semangat. Tapi gimana persiapannya dari KBM daring sampai malam hari ini? Persiapannya Kalau di presentasi aja gimana? Persiapannya baru sekitar 5%. Alhamdulillah masih 95% ya, semangat ya. Karena sinyal yang begitu susah. Saya bela-belain cari sinyal itu sampai ke lantai 5, sekarang saya di lantai 4 sekarang. Nah, ini didengarkan sama santri-santrinya ini. Wali kelasnya siapa, Ustazah? Oh, 12 nya A9 dan 12 nya A5. Halo. Kasih support ya anak-anak ya. Ya. Tapi saya secara materi saya sudah menguasai, insya Allah. Alhamdulillah, itu yang terpenting ya disampaikan. Ini tinggal teknis saja yang masih ada kendala yang insya Allah bisa diatasi ya. Sulit itu karena kita tidak melakukan ya. Susah itu karena kita tidak melakukan. Kalau kita melakukan, insya Allah mudah ya. Amin.
Yang terakhir Ustazah, kesan-kesannya sudah tadi ya saya pikir ya. Pesannya aja kepada anak-anak seluruh angkatan dari pertama sampai hari ini. Silakan. Pesan saya untuk anak-anakku dari alumni angkatan pertama sampai alumni angkatan general 16 Ya. 16, jagalah akhlak kita. Karena akhlak itu adalah penting buat kehidupan dunia dan akhirat. Kesuksesan kita itu tergantung diri kita. Tergantung diri kita itu bagaimana akhlak kita. Jadi nomor 1 buat saya adalah akhlak dan akidah. Itu saja pesan saya, jaga diri kalian, akhlak kalian, jaga dengan baik dan serius. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah, syukran. Dadah. Selanjutnya tamu yang terakhir malam ini adalah Ustazah Kasmawati, sarjana hukum Islam. Terima kasih. Kurang lebih itu Ustazah nanti ya. Silakan mulai pertama datang ke sini. Ini termasuk Ustazah yang paling baru ya, tahun 2017 saya ingat ya. Silakan Ustazah. Perkenalkan, saya Kasmawati, berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dulunya Ujung Pandang. Ya, dulunya Ujung Pandang. Saya pertama kali dalam ke Al-Zaitun, mengajar di Al-Zaitun tahun 2017. Seangkatan kita. Nah, kita seangkatan ya. Ya. Sama pemilik channel ini juga Ya, seangkatan. dengan pemilik channel RI Kan ini singkatannya apa ya? Rahmat Ibrahim. Oh, saya pikir Roma Irama. Wah, Kirain rahasia Indonesia. ada di sini penggemarnya Roma Irama. Dulu, sekarang juga. Silakan ya, maaf ini intermezzo ya. Yes. Makassar, Ujung Pandang tahun 2017 ke sini. Langsung mengajar apa? Mengajar 2 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan craft, keterampilan. Bahasa Indonesia dan keterampilan. Awalnya saya di Madrasah Sanawiyah. Oh ya, sebelum di Alia, Ya. dia adalah guru di Madrasah Aliyah Madrasah itu. Iya, di sana 2 tahun di Madrasah Sanawiyah, kemudian ke Madrasah Aliyah, dan sekarang masih mengajar bahasa Indonesia. Masih ya. Di level apa saja? Di level 3 level. 3 level sekali. Kelas ya. 10, 2 kelas, kelas 11, 1 kelas, dan selebihnya kelas 12 defender. Itu kelas Nisa semua atau Nisa Rijal, nggak maksudnya wali kelasnya? wali kelas Rijal. Wali kelas Rijal. Wali kelas Rijal. IE 12, IIS 10, dan 12 IIS Itu juga 11. kelas level waktu awal juga wali kelas Rijal juga ya. Iya. Dari awal wali kelas Rijal. Iya iya. Waktu kesini sudah menikah sudah? Belum. Nikahnya? Nikahnya pas sudah di sini. Nah, ini baru setahun Alhamdulillah. nikah ya. Ini termasuk pengantin. Ya, 1 tahun. Tanggal 9 Desember 2020. Kemarin ulang tahun ya? Nah, iya. Anniversary wedding ya. Gitu ya. Ya, jadi kalau kesan pertama kali masuk mengajar di Mahat Al-Zaitun ini mungkin ada apa ya yang memiliki kesan tersendiri lah. Mungkin ada, silakan. Ya, apa ya? Waktu pertama kali mengajar di Al-Zaitun, sebenarnya saya agak nervous ya. Nervous. Tapi bahasa Indonesianya adalah Apa ya? Grogi ya sebenarnya ya. Bagaimana tidak ya, langsung menghadapi sekian banyak santri yang sangat luar biasa ya, dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri ya. Tapi dengan arahan bimbingan dari guru-guru yang senior, nah itu memberikan pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi berangsur-angsur kepercayaan diri itu ada ya. Kemudian ya mengajar seperti biasa, dan ya enjoy saja ya. Jadi melihat begitu banyaknya santri yang di luar. Iya. Pernah ngajar di luar juga? Sebelumnya saya belum pernah mengajar. Berarti pertama kali di sini Yes, mengajar. saya aktifnya di sebelumnya ya
saya aktif di asuransi sebagai iya. apa? Tapi bisa menghadapi banyak orang. Ya, alhamdulillah ya. Kalau di luar kan di asuransi luar biasa juga trainingnya sebenarnya ya, menghadapi orang-orang. Di sini menghadapi santri. Iya, menghadapi santri di sini ya. Oke lah ya. Mungkin memilih mengajar di sini punya motivasi yang sangat kuat. Kira-kira apa motivasinya atau latar belakangnya sehingga mau istilahnya dalam artian mengabdi di Mahat Al-Zaitun? Saya lihat orang-orang di sini sangat bagus ya, orang-orang yang ada di Al-Zaitun ini, baik secara kepribadian mereka, kemudian pengetahuan mereka, memotivasi saya untuk bisa join menjadi pengajar, tenaga pendidik di sini. Istilahnya untuk menambah pengetahuan juga. Jadi modelnya memang ada di situ. Iya, melihat orang-orang yang ada di sini ya luar biasa. Biasa kita lakukan pengabdian sama Iya. ini semata-mata ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau situ akan dicari petunjuk oleh Allah. Nah, sama dengan tadi Sada. Sekarang tentang pembelajaran hari ini yang sangat luar biasa persiapannya ya. Pembelajaran online. Iya, KBM daring. Mungkin gimana? Mungkin punya tanggapan dari Untuk segi, pembelajaran online tingkat mulai dari SD ya, MI. ya kita bicara alias saja mungkin ya. Oke. Untuk persiapan pembelajaran online, saya kira sangat luar biasa. Tetapi kalau untuk pribadi ya, pembelajaran online kan sudah kami lakukan beberapa kali di kelas dewasa. Ya. Oh ya, beliau juga seorang guru dari kegiatan PKBM. mengajar kelas dewasa yaitu kelas A, B, dan C ya. Iya. Paket A, B, dan C. Iya, di paket C. Mahat Al-Zaitun ini sudah ada sekolah kelas dewasa ya. Beliau juga gurunya di kelas dewasa dan sudah melaksanakan kegiatan online. Iya. Nah, jadi tinggal menyesuaikan saja. Iya, kalau tinggal gitu ya. menyelesaikan. Konten Jadi ini tinggal membuat materi-materi Ya. untuk pembelajaran. Ya, online. semoga sukses untuk kegiatan daring hari ini, Sada. Yang Oke, terakhir terima ini kasih, ya. pesannya untuk para santri yang ada di sana. Oke. Kemarin ya, saya memberikan pesan khusus ya buat anak-anak kelas saya nih yang rijal-rijal yang sedang berlibur ya, belajar di masyarakat, bahwa mereka itu harus selalu menjaga protokol kesehatan. Karena COVID ternyata ya itu sekarang semakin ganas. Jadi yang sangat saya pesankan ke mereka yaitu selalu jaga kesehatan ya, jadi ikut protokol WHO. Kemudian tidak lupa mereka harus membantu orang tua ya, bapak ibu di rumah yang menyenangkan mereka. Nah itu sih yang kemarin saya pesankan. Ya. Jadi intinya disiplin di dalam melaksanakan protokol kesehatan. Ya, itu karena yang terpenting itu, ya. Kenapa salah satunya faktor kita melaksanakan KBM daring ya, karena tentang adanya pandemi ini ya, sangat relevan sekali dan pesan yang disampaikan oleh saudara. Saya pikir itu saudara ya, cukup Yes. ya. Mudah-mudahan semuanya lancar dan para sahabat channel Toleransi dan Perdamaian, saya pikir cukup pertemuan pada malam hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap melaksanakan ritual yang itu membuat kita semua bahagia ya. Alhamdulillah kita semuakan yang berhamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka. 2, 3. Pastikan like, comment, subscribe, and share this video.